Oke, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernah nggak sih kepikiran buat menantang ulang semua hal yang selama ini kita yakini tentang apa sih yang sebenarnya bikin seorang siswa itu sukses? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan dengan bahasa yang super gampang dipahami. Coba deh ingat-ingat, selama ini kita kan sering banget ya ngukur kesuksesan pendidikan itu cuma dari nilai rapor atau hasil ujian kognitif aja. Tapi coba kita pikirin lagi, emangnya kecerdasan teknis atau IQ doang benar-benar satu-satunya hal yang penting buat bekal di dunia nyata? Nah, siap-siap kaget nih. Ada temuan riset yang benar-benar di luar dugaan. Ternyata, 85% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh karakternya loh. Serius, 85%. Jadi logikanya, cuma sisa 15% doang yang murni bergantung sama kecerdasan dan keterampilan teknis. Masuk akal kan? Terus pertanyaannya, gimana dong cara kita ngebangun karakter yang ngasih porsi 85% kesuksesan tadi? Nah, biar gampang dipahamin, kita bakal pakai sebuah konsep klasik yang namanya taksonomi Bloom. Konsep ini dirumuskan oleh Benjamin Bloom di tahun 1956. Dan jujur aja, ini tuh ibarat resep rahasia buat ngebangun manusia yang seutuhnya, lewat kekuatan pikiran, hati, dan juga fisik kita. Biar pembahasannya terarah, ini nih rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kenapa ini lebih dari sekedar nilai akademis. Terus kedua, soal kognitif atau kekuatan pikiran. Ketiga, ranah afektif tentang karakter dan emosi. Keempat, psikomotorik buat keterampilan fisik. Kelima, apa sih tantangan utama buat para guru dalam menilainya? Dan terakhir, gimana caranya ngebentuk manusia yang seutuhnya? Kita langsung masuk ke bagian pertama dan kedua. Lebih dari sekedar nilai akademis, kognitif yang fokus ke kekuatan pikiran kita. Poin paling pentingnya di sini pembelajaran kognitif itu ternyata nggak cuma satu dimensi aja loh. Bayangin kayak anak tangga. Kita mulai dari step paling bawah, yaitu sekedar mengingat atau menghafal informasi. Terus naik pelan-pelan ke tahap memahami, mengaplikasikan, menganalisis, sampai akhirnya di puncak tuh kita bisa mengevaluasi dan bahkan mengkreasi ide-ide yang benar-benar baru. Keren banget kan? Nah, buat ngukur kemampuan pikiran ini di dunia nyata, para pendidik tuh punya senjata andalan yang namanya kata kerja operasional. Jadi guru nggak cuma nebak-nebak, anak ini udah ngerti belum ya? Nggak gitu. Mereka nyari aksi nyata yang bisa diukur. Dari hal simpel kayak kemampuan menghafal, sampai ke skill tingkat tinggi kayak kemampuan merancang sesuatu atau menyimpulkan sebuah analisis secara sistematis. Tapi sebelum kita pindah ke ranah berikutnya, coba deh kita bandingin dua hal ini. Berasa banget kan bedanya antara nginget-nginget rumus matematika yang murni butuh 100% logika pikiran dibandingin sama kecerdasan emosi yang kita butuhin buat bener-bener dengerin temen yang lagi curhat masalahnya? Itu butuh empati dari hati yang nggak bisa diselesaikan pakai rumus angka. Dan itu ngebawa kita ke ranah berikutnya yaitu afektif, ranah yang ngomongin soal karakter dan kecerdasan emosi. Masih ingat sama angka 85% faktor penentu kesuksesan yang gede banget tadi? Disinilah tempatnya. Di ranah inilah, kita belajar gimana cara menghargai orang lain, nunjukin empati yang tulus, peduli sama lingkungan, dan ngebangun kompas moral yang kuat buat ngebimbing hidup kita sehari-hari. Jujur aja, ngukur hati atau sikap itu emang PR banget. Tapi proses belajarnya tuh juga bertahap kok. Dimulai dari tahap simpel kayak mau menerima atau dengerin pendapat orang lain. Habis itu pelan-pelan meresap sampai ke tahap paling puncak, yaitu karakterisasi. Di titik ini, nilai-nilai kebaikan itu udah mendarah daging dan benar-benar jadi karakter asli di setiap tindakan kita. Oke, ngerasain semangat kerja sama tim di dalam hati itu emang luar biasa banget. Tapi setuju nggak sih, itu bakal jadi jenis pembelajaran yang beda banget waktu kita harus benar-benar ngatur koordinasi tubuh kita secara fisik buat lari kencang dan mencetak gol di lapangan? Yap, bener banget. Itu ngeling langsung ke ranah ketiga kita, yaitu psikomotorik. Spesial ngebahas soal pergerakan fisik dan keterampilan. Penguasaan fisik ini juga punya hierarki yang jelas loh. Coba bayangin anak kecil yang lagi belajar sebuah tarian. Awalnya pasti agak canggung dan cuma bisa niru-niru gerakan aja kan? Tapi seiring waktu, dengan manipulasi dan presisi, mereka bakal sampai di tahap naturalisasi, di mana gerakan fisik yang rumit sekalipun bisa dilakuin tanpa celah dan kelihatan ngalir alami banget. Terus gimana cara guru melacak penguasaan fisik ini? Sama kayak sebelumnya, mereka melihat tindakan jasmani yang konkret. Jadi nggak cuma nanya tentang cara kerjanya, tapi langsung ngecek, bisa nggak anak ini merakit secara fisik? Bisa nggak mengoperasikan alatnya? Atau mampu nggak dia mendemonstrasikan hasil karyanya secara langsung? Kabar baiknya, ngelatih keterampilan ini tuh gampang banget buat diterapin di rumah atau sekolah. Dan asyik juga. Kita bisa ngajak anak-anak olahraga, bikin karya seni atau melukis, seru-seruan nyusun balok puzzle, sampai main role play atau permainan peran imajinatif. Hal-hal simpel kayak gini ternyata ampuh banget buat ngerangsang motorik anak biar berkembang maksimal.
Sekarang kita masuk ke bagian 4, tantangan utama penilaian guru. Pertanyaannya sekarang, kalau emang karakter hati dan keterampilan fisik itu sepenting itu, kenapa sih sistem pendidikan kita seringkali masih terobsesi sama nilai tes kognitif tertulis doang? Yuk kita jujur-jujuran lihat realitanya. Berdasarkan jurnal riset ini, kenyataan pahit di lapangan adalah para guru kita tuh bener-bener rasa kewalahan. Beban kerja mereka itu luar biasa berat loh. Coba aja bayangin, indikator buat nilai sikap anak tuh banyak dan rumit banget. Belum lagi, minim banget rubrik penilaian fisik yang benar-benar praktis. Akibatnya, nyoba ngukur karakter dan keterampilan fisik tiap anak secara akurat pas lagi jam pelajaran normal itu jelas makan waktu yang super lama. Tapi tenang, teknologi zaman sekarang mulai ngasih jalan keluar. Tools interaktif kayak Kahoot sekarang makin sering dipakai buat nyederhanain tes kognitif. Idenya cerdas sih. Kalau tes-tes teori bisa dibikin digital dan fun, harapannya guru jadi punya lebih banyak sisa waktu buat bener-bener ngamatin karakter dan ngebimbing keterampilan jasmani murid-muridnya secara utuh. Yang akhirnya membawa kita ke bagian paling akhir dari pembahasan ini, membentuk manusia yang seutuhnya. Kenapa semua ini penting banget? Karena, ngutip dari salah satu literatur utama kita yang kata-katanya indah banget, ketika proses belajar itu bisa ngebina daya pikir otak, kelembutan hati, dan kecekatan fisik kita secara setara, kita tuh nggak cuma nyetak anak yang sekadar pinter. Lebih dari itu, kita lagi menciptakan manusia yang cerdas secara utuh, terampil, dan pastinya punya akhlak yang mulia. Jadi, sebagai penutup sesi penjelasan kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng-bareng di rumah atau di ruang kelas buat para pendidik. Apakah selama ini kita benar-benar udah mendidik anak-anak kita secara utuh? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita cuma sibuk mencetak mesin-mesin penghafal?